Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat hari Kamis menjelang akhir pekan. Kegiatanku pagi ini aku ingin membuat peyek kacang. Jadi ini aku bahan yang ada aja di rumah ya teman-teman. Aku pakai tepung beras, nggak aku takar, itu aku kira-kira aja. Terus aku tambahkan sedikit tepung tapioka. Terus bumbu-bumbunya di sini ada garam, kaldu bubuk, terus juga micin. Aku nggak pakai bumbu ulek, jadi aku pakai bumbu tabur. Di sini ada bawang putih bubuk, terus juga ketumbar bubuk. Kalau teman-teman pengen pakai bumbu giling itu lebih enak ya. Bumbunya bawang putih, kencur, dan juga ketumbar. Nah, sembari aku nanti mau bikin peyek, ini juga menu sarapan pagi aku ya teman-teman. Aku nanti mau sharing-sharing nih tentang hidup minimalis lagi. Oh ya, ini aku tambahin daun jeruk ya, terus santan 1 sachet, terus airnya itu dikira-kira sampai adonannya itu cair ya. Jadi tingkat kecairannya itu lebih cair daripada adonan gorengan atau tempe mendoan. Dan kalau teman-teman ada telur, bisa tambahkan telur ya supaya lebih renyah, lebih enak gitu. Di sini untuk kacangnya aku pakai kacang tanah yang dicoper aja karena biar praktis. Teman-teman, hari ini aku mau bahas temanya tentang cara menabung ibu rumah tangga. Kita sebagai ibu rumah tangga, khususnya yang memang di rumah sehari-hari ya, atau full time ibu rumah tangga, biasanya juga pengen nih meskipun gak punya pekerjaan tetap, tapi ingin juga menyisihkan sebagian besar atau sebagian kecil. Pokoknya pengen gitu ya, pengen punya tabungan, pengen beli ini itu. Namun kadang-kadang kita tuh dihadapkan sama kondisi keuangan yang kadang-kadang suka ngepres gitu loh ya. Misalnya nih pendapatan atau gaji yang suami berikan kepada kita itu di zaman sekarang kelihatannya kayak ya cuma pas-pasan, kadang-kadang juga suka over budget juga kan. Aku punya beberapa tips di sini supaya meskipun kita sebagai ibu rumah tangga yang full di rumah tetap bisa menabung. Apa aja caranya? Mulai dari yang pertama yaitu sisihkan 5% aja dari gaji atau penghasilan di awal yang kita terima dari suami ya. Ini hukumnya wajib. Kalau kita misal punya pekerjaan sendiri untuk bantu-bantu keuangan rumah tangga, mungkin kita bisa sisihkan pendapatan total itu 10% atau lebih. Namun kalau kita hanya sebagai ibu rumah tangga full time yang tidak punya pekerjaan tambahan atau pekerjaan tetap, maka coba kita sisihkan aja 5% aja dari gaji yang kita terima. Coba dulu deh disisihkan. Lalu setelah itu baru kita buat budget anggaran. Ini fungsinya supaya paling tidak ada sedikit nilai nominal uang yang kita sisihkan setiap bulannya secara tetap. Lalu cara yang kedua yaitu setelah menyisihkan 5% dari gaji atau penghasilan yang kita terima dari suami, selanjutnya kita buat budget anggaran bulanan ya, khususnya buat budget anggaran belanja. Budget anggaran ini dimulai dari pemasukan, terus juga pengurangan 5% untuk tabungan wajib di awal. Lalu kita juga catat semua anggaran belanja atau pengeluaran di setiap bulannya, baik itu belanja bulanan maupun belanja mingguan. Jangan lupa dicatat juga tagihan-tagihan bulanan, contohnya yang punya cicilan setiap bulan, terus juga tagihan listrik, tagihan air, biaya anak sekolah, dan lain-lain. Coba deh kita anggarin, kita jumlahkan apakah masih cukup nih anggarannya. Jadi pencatatan ini dilakukan supaya kita tuh tahu seberapa banyak uang yang dibutuhkan di setiap bulannya atau seberapa uang yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Masih adakah budget-budget tertentu yang bisa kita lebih hemat atau bisa kita press. Langkah yang ketiga yaitu buatlah anggaran belanja seyogyanya sedikit lebih besar dari harga estimasi atau harga perkiraan. Contohnya untuk belanja bulanan, misalnya kita udah jumlah-jumlah tuh dengan berpatokan nota atau catatan belanja bulanan bulan kemarin. Maka untuk bulan ini kita harus lebihkan sedikit kalau dirasa memang ada beberapa item barang yang naik. Jadi untuk jaga-jaga aja. Namun budget ini dilebihkan itu jangan terlalu besar ya. Contohnya budget kemarin itu 600.000, maka kita bisa anggarkan bulan ini 650 atau 700.000, atau buat secara selang waktu, misalnya per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali, karena kenaikan harga berkala biasanya ada di sekitaran 3-6 bulan sekali.
Langkah yang keempat, setelah kita membuat anggaran belanja, kita juga harus update promo dan diskon barang-barang yang kita butuhkan dalam setiap bulannya. Mungkin beberapa bunda-bunda tempat perbelanjaannya beda, punya tempat perbelanjaan favorit, namun tidak ada salahnya untuk update. Baik belanja bulanan maupun belanja mingguan, alangkah baiknya sebelum berbelanja, kita survei dulu tuh mana tempat perbelanjaan yang sekiranya harganya itu masuk di kantong kita, jadi bisa lebih ekonomis. Jangan lupa juga untuk memilih barang-barang yang sebenarnya fungsinya sama namun harganya lebih ekonomis. Jadi kalau ada uang kembalian itu bisa kita sisihkan ya untuk tambah-tambah tabungan. Langkah yang kelima yaitu dengan memanfaatkan waktu luang dan hobi untuk dijadikan aktivitas yang produktif. Misalnya kita sebagai ibu rumah tangga, kadang-kadang kita itu masuk ke dalam berbagai grup ya, entah itu grup wali murid, grup arisan, grup pengajian, pertemuan, dan lain-lain. Nah, di antara lingkungan interaksi tersebut kita bisa jualan tuh di situ ya. Jadi kita bisa menjajakan hal-hal kecil ataupun jualan-jualan yang ringan seperti cemilan yang bisa kita bikin dengan gampang, terus juga mungkin hijab dan lain-lain. Sesuaiin aja dengan hobi ataupun kesukaan kita ya. Jualan barang-barang kebutuhan rumah tangga mungkin untuk orang-orang yang memang promo hunting nih ya, yang suka hunting promo barang-barang kebutuhan bulanan nih, kita bisa jual dengan selisih harga yang lebih mahal sedikit dari harga kulakan kita. Jadi banyak peluang sebenarnya. Nah, berhubung karena ini bisa kita jadikan pekerjaan sampingan, jadi nggak usah terlalu banyak untuk mengambil laba di awal. Pokoknya untuk awal memulai usaha tuh biasanya kita cari market atau pasar dulu. Ketika udah punya market, nah kita bisa tuh pasang-pasang harga di situ ya. Tentunya dengan tetap mengutamakan kualitas. Misalnya kayak ada bunda yang jago nih bikin cemilan atau bikin peye atau apa. Kan tentu saja di lingkungan interaksi sosial dalam grup ada juga bunda-bunda yang sibuk ya, yang berkarir, yang nggak sempat masak. Kita bisa tawarin tuh masakan kita atau mungkin handicraft kita atau jasa-jasa kita yang lain. Jadi meskipun lingkungan interaksi kita itu aktif atau banyak, justru kita bisa mendapat manfaat dari grup lingkungan interaksi tersebut. Jenis usaha yang sangat prospek di lingkungan ibu-ibu kalau menurut aku sendiri itu adalah di bidang makanan ya, khususnya lauk pauk. Biasanya lauk-lauk seperti frozen kayak ayam ungkep, terus aneka ikan yang udah dibumbu di frozen, terus juga kayak pokoknya nugget homemade, terus dan lain-lain, aneka frozen food itu juga laku, apalagi kita bikin sendiri gitu. Jadi jauh lebih sehat dan pasti ibu-ibu yang sibuk berkarir akan menjadi pelanggan tetap kita. Langkah yang keenam, supaya kita sebagai ibu rumah tangga yang full time di rumah tetap bisa menabung, yaitu dengan mencari menu rumahan inspiratif yang budgetnya itu hemat dan ekonomis. Jadi meskipun mungkin budget belanja mingguan kita itu minim, tetapi kita tetap bisa memasak dengan menu variatif yang enak, yang keluarga kita suka. Ketika kita mau sedikit effort dalam hal mencari menu masakan dan mengeksekusi menu-menu rumahan setiap harinya, akan membuat anggota keluarga kita menjadi senang ya, perutnya selalu terjaga nih, kesehatannya juga. Nah, dari kondisi ini akan menghasilkan kondisi yang meminimalisir untuk keinginan jajan atau makan di luar karena sudah ada ketersediaan makanan di rumah, apalagi menu masakannya variatif, ganti-ganti setiap harinya meskipun menu masakan yang kita suguhkan sederhana. Karena sekarang tuh bahan-bahan sederhana dan ekonomis juga bisa diolah dengan menu-menu yang spesial, yang variatif dan juga modern. Jadi kalau udah bisa mendisiplinkan diri masak di rumah dengan menu-menu yang ada, pasti akan lebih hemat karena jadi lebih sedikit jajan. Oh ya teman-teman, ini menu sarapan pagi aku kayak gini aja, ada ikan bandeng tapi belum aku goreng ya karena masih beku, nunggu cair dulu. Dan tips yang terakhir supaya kita masih bisa menabung meskipun kita hanya ibu rumah tangga yang hanya di rumah aja, yaitu bikin challenge anti over budget dalam setiap bulannya. Jadi seberapapun pendapatan yang kita terima dari suami kita, coba deh kita bikin tantangan dalam sebulannya itu harus pas nih budgetnya, meskipun mungkin budgetnya minim, gimana caranya gitu ya. Adapun kurang-kurang diusahakan untuk tidak berhutang atau tidak nombok gitu. Jadi
kita manfaatin juga kreativitas yang ada. Kalau tidak mau berhemat, kita wajib cari pendapatan tambahan. Namun kalau misalnya kita masih belum tahu nih pendapatan apa yang bisa kita kerjakan, ya kita upayakan hemat ya, biar bagaimanapun caranya. Contohnya ya dengan disiplin memasak, cari barang-barang yang lebih ekonomis, menghemat penggunaan listrik dan air dalam rumah, dan kiat-kiat menghemat yang lainnya yang bisa kita lakukan. Sering banget aku share tentang upaya penghematan yang bisa kita lakukan sebagai ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu dia ya teman-teman, menurut aku ke-7 tips cara menabung versi kita sebagai ibu rumah tangga yang hanya di rumah atau full time mom, full time wife. Kenapa enggak gitu loh, tetap bisa ya kita berkarya, tetap bisa menabung meskipun sedikit demi sedikit. Nah ini dia peyek yang tadi aku bikin itu udah dingin ya, jadi mau aku masukin ke dalam toples. Mohon maaf aku pakai tangan aja karena ini untuk dikonsumsi sendiri ya. Nah ini juga peyek bisa dijadikan usaha loh bunda, bisa jual ya, satu toples begini tuh 40.000, 50.000 gitu, lumayan. Tapi ini aku buat untuk stokan lauk aku aja di rumah karena suka gitu bebikinan kayak gini biar meminimalisir jajan. Oke, sampai di sini dulu ya video aku hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.